Ini pengandaian ya, jangan sampai kemudian ada yang salah paham. Apa ini pengandaian? Seandainya. Para ulama di dalam menjelaskan kepada kita bahwa Allah bersifat wahdaniyah, bersifat Maha Esa, mereka mengemukakan dalil aqli yang disebut dengan burhanut tamanu' atau dilalatut tamanu'. Disebut apa? Dilalatut tamanu'. Dilalatut tamanu' itu secara singkat begini, seandainya, ini pengandaian, seandainya Tuhan itu ada dua atau lebih, ya. Jadi para ulama dan bahkan umat secara keseluruhan sepakat menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tidak mungkin Tuhan itu tidak esa. Tuhan itu pasti esa. Itu yang secara akal masuk akal. Berdasarkan akal sehat, Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Nah, para ulama mengemukakan sebuah dalil aqli, sebuah argumen rasional yang disebut dengan dilalatut tamanu'. Dilalatut tamanu' itu dikatakan begini, seandainya Allah Subhanahu wa taala dua atau lebih, maka tidak lepas dari tiga pengandaian. Seandainya Tuhan itu ada dua misalkan ya, maka tidak lepas dari tiga pengandaian, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Pengandaian yang pertama, seandainya keduanya itu menghendaki sesuatu, seandainya keduanya menghendaki apa? Sesuatu, maka tidak lepas dari tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama, terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang ketiga, terlaksana kehendak salah satu darinya, salah satu dari keduanya, dan tidak terlaksana kehendak yang lain. Kan begitu kan? Kalau seandainya ada dua Tuhan, seandainya ada dua Tuhan, dan dua-duanya menghendaki sesuatu, menghendaki untuk melakukan sesuatu, maka pasti tidak lepas dari tiga kemungkinan atau tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama apa? Terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang kedua, tidak terlaksana dua-duanya, kehendak dua-duanya. Yang ketiga, salah satunya terlaksana kehendaknya dan yang lain tidak terlaksana kehendaknya. Nah, seandainya terlaksana kehendak keduanya, itu nggak masuk akal. Jadi terlaksana kehendak keduanya dalam satu waktu, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, kalau misalkan yang dikehendaki itu berbeda. Jadi kalau keduanya menghendaki sesuatu yang berbeda, tidak mungkin terjadi dalam satu waktu. Misalkan apa? Ini pengandaian ya, jangan sampai kemudian ada yang salah paham. Apa ini pengandaian? Seandainya ada dua Tuhan, yang satu menginginkan si fulan mati, yang lain menghendaki si fulan hidup, maka tidak mungkin kehendak keduanya itu terlaksana dalam satu waktu. Kan nggak mungkin fulan itu mati dan hidup dalam satu waktu. Gimana? Kalau mati ya mati, berarti nggak hidup. Kalau hidup ya hidup, berarti tidak mati. Paham ya? Jelas, mudah. Nah, seandainya keduanya itu menghendaki sesuatu yang sama, kemudian terlaksana, itu artinya ada kerjasama di antara keduanya. Masa Tuhan itu kerjasama? Kalau kerjasama berarti dua-duanya lemah, nggak layak disebut sebagai Tuhan, tidak maha kuasa. Maka masa menghendaki sesuatu saja butuh kerjasama dengan Tuhan yang lain. Nah, ini pengandaian ya. Jadi pengandaian yang pertama ini muhal ya, tidak mungkin terjadi. Nah, pengandaian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Ini juga tidak masuk akal. Masa Tuhan itu tidak terlaksana kehendaknya? Berarti dua-duanya lemah, dua-duanya tidak maha kuasa. Pengandaian yang ketiga, terlaksana salah satu kehendak atau kehendak salah satu dari dua Tuhan itu, kemudian yang lain tidak
tidak terlaksana. Ini juga tidak mungkin. Berarti yang tidak terlaksana kehendaknya berarti kan lemah. Yang tidak terlaksana kehendaknya berarti apa? Lemah, tidak maha kuasa. Masa Tuhan itu tidak terlaksana kehendaknya? Nah, yang terlaksana kehendaknya itu suatu saat mungkin saja tidak terlaksana kehendaknya. Jadi apa yang berlaku pada salah satu dari dua Tuhan itu, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, apa yang berlaku pada salah satunya itu mungkin saja berlaku pada yang lain. Saat ini yang satu terlaksana kehendaknya, yang lain tidak terlaksana kehendaknya. Maka suatu saat yang terlaksana kehendaknya saat ini, suatu saat nanti bisa jadi tidak terlaksana kehendaknya. Karena apa yang terjadi apa yang berlaku pada yang ini juga mungkin berlaku pada yang lain. Nah, ini semuanya adalah pengandaian yang muhal, mustahil. Karena berdasarkan pengandaian atau yang disebut dengan dilalatut tamanu' atau burhanut tamanu', berdasarkan pengandaian itu ya, yang tidak masuk akal, yang mustahil terjadi, maka para ulama bahkan umat Islam secara keseluruhan sepakat menyatakan bahwa Tuhan itu pasti esa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti esa pada zat, pada sifat maupun pada perbuatannya. Ini dalil aqli bahwa Allah bersifat dengan apa? Wahdaniyah, bahwa Allah bersifat dengan maha esa. Adapun dalil naqli, dalil yang bersumber dari Quran dan hadis, ya, dan juga nanti ada ijma. Dalil dari Al-Quran bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Ingat, fihima di sini artinya adalah ai lahuma. Seandainya langit dan bumi itu memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya pasti rusak. Maka niscaya bumi dan langit itu pasti rusak. Yang ini menghendaki ini, yang ini menghendaki ini. Repot kan jadinya kalau Tuhan itu, seandainya Tuhan itu banyak. Yang satu ingin si fulan ini mati, yang lain ingin si fulan ini tidak mati tapi sakit saja. Tuhan yang lain menginginkan mati, Tuhan yang lain menginginkan si fulan ini dengan kehendak yang lain lagi, rusak. Ya, satu Tuhan menghendaki langit itu seperti ini, yang lain menghendaki langit itu tidak seperti kehendak yang pertama, rusak. Jadi di sini dapat disimpulkan secara pasti bahwa Tuhan itu pasti esa. Tidak mungkin Tuhan itu banyak.